Bab 2, skala dan perbandingan materi pengukuran waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan PHTS bersama-sama. Nah, sekarang kita beralih ke bab 2 tentang skala dan perbandingan. Oleh sebab itu, anak-anak, yuk sekarang dibuka bukunya, dibuka buku paket kalian pada halaman 50 tentang skala dan perbandingan. Nah, untuk perbandingan anak-anak pasti sudah tahu kan? Di bab yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan. Kalau di bab pertama kemarin kita menggunakan perbandingan untuk memecahkan, misalnya mencari banyaknya ayam jantan dan ayam betina. Terus misalkan lagi mencari banyaknya uang made dan uang titus dan lain sebagainya. Nah, pada bab 2 ini nanti sama, kita juga akan mempelajari tentang perbandingan, tetapi perbandingan yang kita pelajari ini berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian berkaitan juga dengan debit, volume, dan waktu. Nah, oh ya, untuk skala anak-anak pasti sudah tahu ya. Sudah tahu nggih? Biasanya skala itu ada di peta. Contohnya kalau di buku kalian, nah, Ibu tunjukkan. Misalkan kalau di buku kalian, nih, ini ada peta dari Pulau Bali. Pada peta ini, di sebelah pojok kiri bawah ditunjukkan skala 1 berbanding 450.000. Ini nggih, anak-anak tahu kan? Nah, apa Bu ini maksudnya? Ini maksudnya setiap 1 cm pada peta itu berarti pada jarak yang sebenarnya yaitu 450.000 cm. Ini namanya skala perbandingan antara jarak pada peta dibandingkan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, anak-anak, sebelum kita menggunakan skala dan perbandingan, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pengukuran waktu. Dibuka bukunya halaman 51. Ayo, harus memperhatikan loh ya ini, karena nanti ada beberapa bagian yang tidak Ibu tuliskan. Jadi kalian harus memperhatikan dan jangan sampai videonya di skip. Pinter. Bon, siap? Halaman 51 kita mempelajari tentang pengukuran waktu. Untuk menentukan tanda waktu itu dibedakan menjadi 2 anak-anak. Ada yang dituliskan dengan notasi 12 jam, ada yang dituliskan dengan notasi 24 jam. Oke? Apa Bu bedanya? Nah, cirinya untuk yang notasi 12 jam ini biasanya diberi keterangan waktu. Pagi hari, apa siang hari, apa malam hari, pasti ada keterangan waktu. Sedangkan kalau untuk notasi yang 24 jam, tidak ada keterangan waktu. Bisa membedakan? Oh iya, kalian pasti sudah tahu kan, dalam satu hari dari pukul 12 malam sampai siang sampai kembali lagi ke malam itu ada berapa jam anak-anak? Ada 24 jam. Ada 24 jam. Ingat-ingat nggih, satu hari ada 24 jam. Nah, kita bahas bersama-sama nggih, contoh di halaman 51. Anak-anak pasti sudah bisa nggih cara membacanya. Untuk membaca jam itu dilihat dari yang jarum pendek. Untuk yang melihat menitnya berarti diamati dari jarum yang panjang, nggih. Jangan sampai kebalik. Jarum pendek ini untuk jamnya, jarum panjang untuk menit. Contohnya nih, gambar yang pertama, jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan angka 12, artinya dia berarti pukul 2 tepat. Di sini diberi keterangan waktu pukul 02.00 di dini hari. Ini berarti cara membacanya pukul 2 dini hari. Berarti pas pagi banget. Terus contohnya yang kedua di sini. Jarum pendek menunjukkan 9 lebih. Jarum panjang menunjukkan di angka 4. Anak-anak pasti tahu nggih, setiap satu langkah itu berarti besarnya 5 menit, gitu. Berarti kalau ini menunjukkan ke angka 4, kita hitung dari 12.
Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Setiap langkahnya 5 menit. Berarti lebihnya berapa menit? 5 kali 4 langkah. Jadi menitnya ada 20 menit. Saya ulangi ya. Jadi gambar yang kedua ini cara membacanya yaitu pukul 9 lebih 20 menit waktu pagi. Di sini diberi keterangan pagi. Terus gambar yang ketiga, jarum pendek di antara jam 11 lebih. Kalau jarum panjangnya di angka 3, ini berarti berapa menit ini lebihnya? 15 menit. Berarti cara membacanya pukul 11 lebih 15 menit. Ini waktu siang. Waktu siang. Terus gambar yang keempat, jarum pendeknya 9 lebih, jarum panjangnya di angka 3. Berarti cara membacanya pukul 9 lebih 15 menit. Di sini menunjukkan waktu malam. Bon, untuk tanda waktu yang 12 jam harus ada keterangan pagi, apa siang, apa malam, atau malam. Nah, sebaliknya, ayo dibalik. Untuk yang tanda waktu yang menggunakan notasi 24 tidak perlu ada keterangan waktu, cukup kalian tahu. Misalkan nih, jarum pendek angka 2, jarum panjang angka 12 ini ketika siang hari. Kalau jam 12 tepat itu kan pukul 12. Kalau jam 1 siang itu berarti sama dengan pukul 13. Jadi tidak satu lagi, tidak 1 siang tapi 13. Tidak perlu ada keterangan waktu. Kalau jam 2 berarti pukul 14.00. Jadi pukul 14 ini sama halnya pukul 2 siang. Terus yang di sini pukul 16 ini berarti sama halnya pukul 4 sore hari. Kalau yang ini pukul 20 lebih 30 menit berarti sama halnya pukul 8 lebih 30 menit waktu malam. Ingat-ingat ya anak-anak. Untuk jam 1 pagi atau 12 malam sampai pukul 12 itu ditulis apa adanya. Kalau jam 12 sampai jam 3 sore itu berarti sudah menunjukkan waktu siang. Saya ulangi ya, jam 12 sampai jam 3 itu menunjukkan waktu siang. Biasanya ditulisnya kalau tidak ada keterangan waktu, kalian menggunakan waktu 24 jam berarti 13, 14, 15, 16, 17 sampai 24 kembali. Karena satu hari satu malam tadi ada berapa? Ada 24 jam. Nah, sekarang Ibu memberikan catatan untuk kalian, nggih. Yo, diamati. Ibu memberikan catatan tentang keterangan waktu. Perlu kalian ingat-ingat dari 00 sampai 12 ini menunjukkan waktu pagi. Keterangan waktunya adalah pagi. Terus jam 12 sampai jam 15 atau jam 3 sore, 3 siang ini menunjukkan waktu siang. Baru jam 3 sore sampai jam 6 ini menunjukkan waktu sore, berarti 15 sampai 18 ini waktu sore. Terus baru jam 18-nya sampai 12 malam ini menunjukkan waktu malam. Ingat-ingat nggih untuk pembagian waktunya, nggih. Ingat-ingat untuk pembagian waktunya, nggih. Nah, sekarang anak-anak kembali dilihat buku kalian pada halaman 53. Kita kerjakan bersama-sama. Ayo diambil pensilnya. Kita kerjakan bersama-sama langsung di buku paket kalian. Untuk yang atas ini merupakan contoh dari tanda waktu yang pakai 12 jam. Kalau yang bawah ini merupakan contoh dari yang 24 jam. Bisa membedakan kan? Yang 12 sama yang 24. Kalau 12 jam harus menggunakan keterangan waktu. Nah, di sini sudah diberi keterangan waktunya. Kalau yang 24 jam tidak perlu pakai keterangan waktu. Oke? Pon siap pensil? Kita bahas dari nomor 1. Pukul berapa anak-anak? Pukul 05.00. Ayo diingat sendiri-sendiri. Ayo segera ditulis.
pukul 05.00. Waktunya sore hari. Terus nomor 2, pukul berapa anak-anak itu? Pukul 03.00. Keterangan waktunya dini hari, berarti jam 3 pagi. Terus nomor 3, pukul 2 siang. Berarti 02.00 siang. Terus nomor 4. Ayo segera ditulis. Pukul berapa anak-anak nomor 4? Pukul 5:50. 05.50 waktu pagi hari. Terus yang nomor 5. Pukul 7 tepat malam hari. 07.00. Yang nomor 6 pukul 2:50. 02.50 waktu dini hari. Pun sudah diisi bersama-sama. Nah, sekarang yang latihan 2. Yo, latihan 2. Kita jawab bersama-sama nggih. Latihan 2 yang bawah. Ini yang tanda waktu 24 jam. Pun nggih, saya hapus dulu. Sebentar anak-anak, saya hapus. Sekarang kita ganti yang latihan 2. Latihan 1 sudah nggih, sekarang latihan 2. Nomor 1, pukul 14:20. Nah, itu berarti sama dengan pukul berapa anak-anak kalau pakai keterangan waktu? 14.20 itu berarti pukul 02.20 waktu siang hari. Terus yang nomor 2, pukul 13.10. Nah, 13.10 berarti jam berapa anak-anak? Jam 1:10 siang. Nah, keterangan waktunya yaitu siang. Ini tadi juga siang. Terus nomor 3, pukul 20:30. Nah, berarti sama halnya jam 08.30 waktu malam. Bener. Ini nggih. Nah, di sini nggih. 20:30 kan letaknya di sini. Berarti dia tanda waktunya malam. Nomor 4, pukul 14.40. Nah, berarti jam 2:40. Waktu apa? Waktu siang. Pun. Terus sekarang nomor 5. Pukul 18:20. Berarti sama halnya pukul 6:20 waktu malam. Waktu malam. Terus nomor 6. Yo, pukul 21:45. Berarti jam 9. 9:45. Waktu apa anak-anak? Waktu malam. Terus nomor 7, pukul 15:15. Berarti sama halnya pukul 03.15 waktu. Ayo waktu apa? Di sini nggih. Waktu sore. Terus nomor 8. Yo, dibalik bukunya. Nomor 8, pukul 22:20. Berarti sama halnya pukul 10:20 waktu malam. Nomor 9, pukul 17:35. Berarti sama halnya pukul 5:35 waktu sore. Terus yang terakhir nomor 10, pukul 23:40. Berarti sama halnya pukul 11:40 waktu malam. Nah, ingat-ingat nih anak-anak, untuk keterangan waktunya ini dari 00 sampai 12 berarti pagi, 12 sampai 15 berarti waktu siang, 15 sampai 18 waktu sore, 18 sampai 24 waktu malam. Pun, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Nah, pada bab ini nanti kita akan mempelajari tentang debit.
Apa itu debit anak-anak? Debit itu banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Nah, di situ ada perbandingan dari satuan volume dibandingkan dengan satuan waktu. Nah, sebelum kita ke debit, makanya kita terlebih dahulu mempelajari tentang satuan waktu. Yuk, halaman 55. Satuan waktu. Tentu anak-anak sudah tahu nggih? Untuk satuan waktu, nih. 1 jam itu berarti ada 60 menit. Ya toh? 1 menit berarti ada 60 detik. Kalau 1 jam ada berapa detik? Berarti 60 kali 60 yaitu 3600 detik. Itu tadi dari satuan yang besar ke satuan yang kecil. Sekarang kalau dibalik, 1 menit ada berapa jam? Kalau 1 jam kan 60 menit. Kalau 1 menit berarti 1/60 jam. Nah, ingat-ingat ya anak-anak. Dari menit ke jam itu berarti 1/60 jam atau dibagi 60. Kalau biasanya kan dibagi 60 gitu. Terus 1 detik juga ada 1/60 menit. Kalau 1 detik berarti ada 1/3600 jam. Ini dicatat loh nggih. Diingat-ingat, dicatat. Nah, sekarang Ibu memberikan contoh soal, kita bahas bersama-sama. Ini 5 jam ada berapa menit? Dari jam ke menit. Nah, dari jam ke menit berarti dikali berapa anak-anak? Dikali 60. 5 kita tuliskan terlebih dahulu. 5 jam ke menit kali 60. Sudah? Saya ulangi nggih. 5-nya ditulis dulu. Kalau sudah, jam ke menit berarti kali 60. Kalau sudah kita hitung. Nah, 5 kali 60 berapa anak-anak? 5 kali 6 30. Jangan lupa tambahkan 01 jadinya 300 menit. Terus, mudah kan? Contoh yang nomor 2. Nah, ini ada pecahan campuran. Anak-anak masih ingat kan? Ini bentuk dari pecahan campuran. Ini sudah kita pelajari di bab yang pertama kemarin. 21/4 jam dijadikan menit. Nah, alangkah lebih mudahnya kita ubah dulu ini ke pecahan biasa. Masih ingat? 21/4 diubah ke pecahan biasa berarti 4 kali 2 ditambah 1/4. Kita hitung bareng-bareng. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Jadi 9 per penyebutnya 4. Baru jam ke menit kali berapa tadi? Nah, kali 60. Pon. Nah, di sini baru muncul kegunaan dari perbandingan ya. 9/4 kali 60. Terus kita coret. Mana yang dicoret? 4 dan 60. Nah, kira-kira dibagi berapa anak-anak? Dibagi 4 bener. Yang 4 dibagi 4 dapat 1. Yang 60-nya dibagi 4 dapat berapa? Yuk coba dihitung yuk. 60 dibagi 4 dapat 15. Ibu tuliskan di sini 15. Ini nggih. Kalau sudah baru kita kalikan 9 kali 15. Kita hitung bareng-bareng. 15 kali 9. 5 kali 9 45. Tulis 5 nyimpen 4. Terus 1 kali 9 9 tambah 4 13. Jadi di sini hasilnya yaitu 135. Satuannya apa anak-anak? Menit. Menit. Terus contoh nomor 3. 20 menit dijadikan jam. 20 menit itu ada berapa jam? Nah, 20 kita tuliskan terlebih dahulu. 20 menit ke jam kali berapa tadi anak-anak? Ini nggih, menit ke jam berarti dikalikan 1/60 atau langsung dibagi 60 juga boleh, sama hasilnya. Pun nggih, 20 kita tuliskan kali 1/60. Menit ke jam berarti 1/60. Sampun? Kalau sudah dicoret lagi. Mana yang dicoret? Nah, 20 dan 60 sama-sama kita bagi dengan 20. 20 bagi 20 dapat 1. Yang 60-nya dibagi 20 dapat berapa anak-anak? Dapat 3. Nih nggih.
Ibu lingkari. Sudah? Kalau sudah 1 kali 1, 1 per. Nah, ini 3. Jadi 20 menit itu ada 1/3 jam. Ini nggih. Terus contoh yang nomor 4. Dari detik dijadikan menit. Nah, 1 detik itu ada 1/60 menit. Yang ini 240, kita tulis dulu. 240 kali berapa tadi? 1/60. Nah, terus dicoret. Ini yang dicoret sama-sama dibagi dengan 60. 60 bagi 60 dapat 1. Yang 240-nya dibagi 60 dapat 24 dibagi 6 dapat berapa anak-anak? Dapat 4. Nah, ini nggih, pun 4 kali 1 4 dibagi 1 tetap 4. Nah, jadi 240 detik itu sama halnya 4 menit. 4 menit. Pun nggih. Nah, ingat ya anak-anak, jika ada pecahan campuran, kalian rubah dulu ke pecahan biasa. Pun semuanya langsung dikali. Kalau dari besar ke kecil berarti kali 60 kali 60 kali 3600. Kalau dari kecil ke besar, contohnya yang ini berarti dikali 1/60, 1/60 dan 1/3600. Nah, sebagai tugas kalian dibuka bukunya halaman 56 anak-anak. Yo, tugasnya halaman 56. Latihan 1 nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 7, nomor 10. Ibu ulangi ya. Ayo perhatikan. Yang kalian kerjakan di buku tugas kalian yaitu latihan 1 nomor 1, 2, 4, 7 dan 10. Pun nggih, dikerjakan pakai cara seperti contoh ini tadi. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat anak-anak. Tetap semangat, nggih. Dalam kondisi apapun kalian harus tetap semangat, nggih. Terus belajar, berlatih dan berkarya. Ibu yakin kalian semuanya pasti bisa. Sekian dari Ibu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.